Ya bahagia itu sederhana, jangan lupa bahagia. Merawat anak, merawat keluarga itu kerja keras, ya juga menyenangkan. Kalau melihat anak bertumbuh, lihat pasangan bahagia, ya belikanlah pasangan hal kecil yang membahagiakan. Sonora FM bersama dengan Nakita ID masih bersama-sama ya di Sonora Parenting. Topik kita adalah serunya menjadi orang tua baru ya, atau survival parenting. Tadi Mas Dave sudah menjelaskan ya ada 5 elemen dalam survival parenting ya. Yang duanya adalah dari revival, jadi ada health, begitu ya, kesehatan, kemudian faktor house is fun, kemudian stress free life, kemudian juga untuk revival ada home based learning dan juga digital family. Nah, untuk bisa melakukan tadi ada 5 pilar itu, Mas Dave, apa sih yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan oleh moms and dads? Sebenarnya yang mudah yang Mbak Rara ya, ini bukan hal yang complicated, bukan hal yang harus ada seminar berjam-jam. Tapi ini saya hanya mengingatkan saja bahwa ini sebenarnya sudah dilakukan, tetapi harus jadi fokus. Yang pertama adalah sebelum jadi orang tua, ya biasanya kita kan ada self-center. Ketika menikah, ya kita center kita adalah diri kita dan pasangan. Bukan karena egois itu, tapi memang kita belum punya prioritas. Terus sahabat Sonora, ketika sudah mau melakukan survival parenting dalam masa ini, semuanya itu berpusat pada keluarga, bukan pada diri, bukan pada pasangan, bukan pada anak, tapi pada keluarga. Karena kalau kita berpusat pada anak, ya kita akan capek dan kita akan lemah, ya kesehatan kita akan terganggu. Kalau kita berpusat pada pasangan, yang dua nggak diurus. Ya jadi jangan salah bahwa anak kita adalah segalanya, itu betul. Tetapi sekarang dalam masa pandemi, support system itu lebih penting. Bagaimana ya, herd immunity dalam versi mikro lah, dalam versi keluarga. Semuanya harus imun gitu kan ya, sebagai herd, sebuah kelompok. Hanya anak-anak terus, bapak-bapak saja yang harus penting karena bapaknya kerja gitu kan ya, atau ibunya, tapi semuanya sebagai satu. Yang kedua adalah kalau mau survive dalam survival parenting, pelajari keterampilan baru. Belum ada istilah terlambat untuk belajar baru ya, dan itu bisa dipelajari dengan sangat cepat ya. Pemerintah punya program untuk bantu yang mau belajar baru, itu boleh dimanfaatkan. Tapi secara mandiri saya pribadi belajar lah. Ada webinar, ada IG live yang bisa membantu bagaimana kita belajar memasak. Anak bisa belajar, belajar coding gitu kan ya, bahasa pemrograman, kemudian ibunya bisa belajar penyulam crochet gitu kan ya. Kemudian kalau sudah bisa, jadikan itu bisnis ya. Jadi keterampilan baru itu membantu kita untuk survive di survival parenting. Yang ketiga ya adalah family is everything. Kita memang punya hubungan dekat dengan keluarga kita gitu kan, keluarga nuclear family ya, ayah, ibu, dan anak. Tapi jangan lupa di luar itu ya, paman, bibi, tante gitu kan, sepupu, itu juga support system ya. Kalau yang dulu lost contact dengan mereka, ayo rebuild lagi, revive lagi hubungan dengan mereka. Family itu akan menjadi support system yang paling trustworthy dan paling diandalkan. Kalau sekarang orang dulu kan bilang begini, tetangga ada keluarga paling dekat, tapi ketika pandemi ya misalkan ya amit-amit ya kita terkena ya tetangga juga nggak bisa. Bahwa mereka care ya, tapi itu terbatas. Ini family ada jadi kunci utama. Yang berikutnya adalah gunakan waktu lebih efektif ya. 24 jam di rumah terus pasti selama setahun udah mengajarkan moms and dads itu betapa daripada nggak ngapa-ngapain ya, waktu itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Hobi itu penting, tapi gunakan waktu secara cermat. Dengan apa? Jadi dengan belajar hal baru dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah pasangan kita adalah orang yang paling mengerti kita ya. Lebih banyaklah berbagi dengan pasangan, bagi-bagi tugas praktis. Siapa yang mengurus anak, siapa yang mengurus cucian, siapa yang mencuci piring, siapa yang jemur, siapa yang nyetrika kalau nggak punya ART ya. Tapi istilahnya ya semua itu bisa dilakukan dengan komunikasi bersama.
Melalui hal ini, melalui cara ini, saudara bisa mengembangkan rasa pengertian yang lebih, masuk tahu kekuatan kelemahannya dia apa sih. Dan yang pasti, seperti kata orang sekarang ya, yang terakhir ya, jangan lupa untuk bahagia. Ya, bahagia itu sederhana, jangan lupa bahagia. Merawat anak, merawat keluarga itu kerja keras, ya juga menyenangkan. Kalau melihat anak bertumbuh, lihat pasangan bahagia, ya belikanlah pasangan kecil yang membahagiakan. Seperti Mbak Rara kemarin bilang minggu depan, capek sayang, gitu kan ya. Mau dipijit, gitu kan ya. Atau belikan dia daster, atau belikan dia kemeja baru, gitu kan ya. Nah, iPhone baru. hal-hal yang menyenangkan, iPhone baru, gitu kan ya. Pak, ada ini loh, ada ini seri sekian baru keluar, gitu kan. iPhone 12 Pro Max nih, boleh nggak? Bisa aja ini emang ya. Itu deh, boleh dikatakan trik-trik itu, siapa tahu ada rezeki ya, boleh lah diberikan kepada pasangan dulu daripada untuk. Nah, bahagia itu sederhana. Jadi ya tiap keluarga, tiap orang punya versi bahagia sendiri. Maksimalkan itu apa yang bahagia ya. Itu jangan lupa. Begitu Mbak Rara. Intinya keselarasan ya Mas Dev ya. Nah, dalam itu tepat segala sekali, hal. Keselarasan. Punya satu visi, satu tujuan, dicapai bersama semua. Dan setelah itu bahagia kalau sudah selaras semuanya. Karena bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Pengen tahu Mas Dev, sederhananya Mas Dev itu apa? Bahagia versi sederhananya Mas Dev itu apa? Saya dan keluarga itu paling suka gini Mbak, muter-muter. Jadi tanpa tujuan, muter-muter aja, naik mobil keluar gitu kan ya. Udah seneng banget. Kita mirip deh Mas Dev. Dan saya paling suka dan keluarga itu Jalan Sudirman Jakarta paling nggak bisa tersentuh selama hari kerja. Jadi Sabtu atau Minggu pagi atau Minggu jam 11 malam ya, jam setengah 12 malam itu kami keluar menuju Jalan Sudirman dan lampu-lampu itu senangnya minta ampun saya dan anak-anak. Jam 11 malam Mas? Iya, lihat lampu-lampu itu jalannya kosong, lampu-lampu itu masih ada, itu senang sekali kita. Iya. Sesimpel itu ya bahagianya ya. Ini di masa pandemi loh gitu. Karena memang kita kadang-kadang lupa bahwa ada kebahagiaan sederhana yang bisa kita dapatkan dengan sekedar putar-putar karena sudah terlalu sering di rumah, bosan dengan aktivitas. Seperti yang Mas Dev lakukan dengan keluarga ini bisa membuat anak-anak tersenyum, bisa bercerita selama perjalanan, begitu ya? Iya. Ya karena anak saya sudah remaja. Itu dari pagi sampai ketemu pagi itu di kamar terus ya. Asik dengan komputer ya. Dengan dunia mereka, dunianya dia sendiri gitu kan ya. Nah, itu ya waktu kita muter-muter itu waktu kita ketemu lagi siapa dia sebenarnya yang selama ini gitu kan. Iya, waktu bonding ya Mas Dev ya. Ya. Luar biasa, baik. Jadi temukan suatu aktivitas sederhana yang bisa dilakukan bersama keluarga yang bisa membuat tadi keselarasan itu tercapai, begitu ya Mas Dev. Kita masih akan kembali di sesi yang terakhir sahabat Sonora bersama dengan Nakita ID di Sonora Parenting, jangan kemana-mana. Postpartum blues itu mereka melakukan self destructive itu dinikmati dan itu yang bahaya. Suka menyayat itu ya, menyayat tangan gitu kan. Udah ke level yang perlu counseling lebih lanjut. Tapi itu eksis ya, itu emang ada seperti itu ya Mas Dev. It happens.